yang lebih ya, prinsipil. Karena peristiwa Boyolali ini akan terus menarik perhatian publik. Ya. Karena memang sangat serius, sangat prinsipil, tidak bisa dibiarkan, dan harus ditangani dan dimitigasi impact-nya. Ya. Karena ini tidak boleh menjadi bola salju. Ya. Bola salju yang melebar kemana-mana, dan kalau itu menjadi bola salju, dia akan mempengaruhi iklim pemilu yang bebas, damai, dan tertib. Nah, saya sengaja menekankan hal ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia. Ya. Dunia itu melihat India, melihat Amerika, dan melihat Indonesia sebagai model demokrasi. Kita ini termasuk yang dianggap sukses sebelumnya. Walaupun belakangan ini demokrasi di Indonesia mengalami banyak sekali regresi. Ya. Nah, kita sedang di-challenge untuk itu. Kita tidak ingin dunia internasional melihat pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang tainted. Ya. Pemilu yang cacat, pemilu yang bermasalah. Ya. Karena intervensi kekuasaan dan netralitas yang tidak terjamin. Nah, peristiwa Boyolali ini akan menjadi salah satu evidence, salah satu bukti di mana integritas pemilu itu tainted, integritas pemilu itu bermasalah. Nah, ini yang menyebabkan kami ngotot sekali, kami sangat keras menuntut supaya kasus ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita tidak ingin status kita itu melorot ke bawah tentunya. Karena ini akan berdampak terhadap keberlanjutan program pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Suka atau tidak suka akan seperti itu. Ya, jadi ini dalam perspektif yang lebih global ya. Saya ingin mulai dengan itu karena tadi Pak Arsyad sudah bicara cukup banyak, Pak Andika juga sudah bicara cukup banyak. Nah, saudara-saudara, peristiwa Boyolali ini harus ditangani secara proporsional. Ya. Baik dari segi pidana, tadi Pak Andika sudah menjelaskan, ya, pasal 351 dan sebagainya. Tapi juga harus dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Ya. Dan disiplin militer saya nggak akan sebutkan, tapi saya pada awalnya hanya melihat ini dalam perspektif pidana sebagai penganiayaan. Penganiayaan yang direncanakan. Ya. Kalau melihat seperti itu. Dan juga ada faktor omission, tadi disebut oleh Pak Andika, ya, pembiaran ya, dari mereka yang tidak melakukan sesuatu terhadap penganiayaan ini. Nah, buat saya, penanganan kasus ini yang profesional adalah ujian buat menjaga integritas pemilu dan pilpres kita. Ya. Kita selalu mengatakan bahwa pemilu ini termasuk kampanye yang diadakan setiap 5 tahun. Itu adalah pesta demokrasi. Pesta di mana rakyat ya, menikmati haknya yang berdaulat. Ya. Dan dalam konteks ini kita selalu mengatakan semua pihak mesti menahan diri untuk tidak mengganggu kegembiraan itu. Dan menurut saya itu fair dan itu sangat legitimate ya, permintaan semacam itu. Karena kapan lagi rakyat bisa menunjukkan kedaulatannya kalau tidak sekali dalam 5 tahun. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pendukung paslon, ada relawan yang hiruk pikuk atau membuat kebisingan di jalan. Nah, ini salah satu alasan yang dikemukakan ya, kenapa ya, kejadian ini terjadi di Boyolali. Karena tidak suka mendengar ya, kebisingan yang diakibatkan oleh suara motor yang begitu besar, begitu mengganggu. Ya saya sih diperingati saja, ya, ditegur saja. Tapi jangan ada tindakan-tindakan brutalitas, jangan ada tindakan-tindakan kekerasan, apapun alasannya. Kalaupun ada sesuatu, tindakan yang mungkin lebih dari itu, yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, misalnya, ya, itu pun tidak memberikan alasan apapun untuk melakukan penganiayaan. Kita ini kan negara hukum gitu, rule of law gitu, bukan rule by law. Nah, sebagai negara hukum, siapapun kita ini, sipil, militer,
menghormati hukum itu, tunduk pada hukum itu sendiri. Ya. Jadi, saudara-saudara, yang namanya equality before the law, respect for the law, itu prinsip yang tidak bisa kita kompromikan. Nah, dalam konteks ini, karena kita tidak hanya bicara kasus Boyolali sebenarnya, kita masih punya 43 hari lagi ke depan. 43 hari itu bisa dikatakan lama, tapi bisa juga pendek waktunya. Kami meminta kepada semua pihak, TNI, polisian, pendukung paslon, dan masyarakat luas untuk menahan diri dan membantu menjaga ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam pesta demokrasi ini. Kalau kita ingin menyelamatkan demokrasi, gitu, kita kan tidak ingin ada chaos gitu, di Republik ini. Nah, tadi Pak Arsyad sudah menjelaskan bahwa Pak Ganjar Pranowo sudah menjenguk korban di rumah sakit, ya, sudah berkomunikasi dengan pihak pimpinan militer, pihak pimpinan TNI, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat pusat. Nah, ini sangat positif dan saya kira akan dilakukan terus-menerus karena memang komunikasi ini tidak bisa tidak dilakukan. Kami minta penegakan hukum itu dilakukan secara profesional mungkin. Ya. Kami minta tidak ada intimidasi sama sekali pada netralitas, ya, aparat, ya, termasuk TNI dan Polri. Kami mengapresiasi tentu semua sikap profesional yang dilakukan. Jadi saudara-saudara, tidak boleh sekali lagi ada intimidasi, ya, apalagi terhadap korban sipil, ya, relawan, ya, pendukung paslon, ya, siapapun itu dan paslon manapun dia. Ya. Dan kayak saya tadi mengatakan bahwa kita percaya pada netralitas aparat, ya, termasuk TNI dan Polri, dan kita tidak mundur dari itu. Tapi kan tentu juga tergantung pada pihak TNI dan Polri untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka itu milik masyarakat, mereka itu pengayom masyarakat, ya. Bukan pengayom golongan tertentu, bukan pengayom golongan atau paslon tertentu. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah menyebutkan ada aspek hak asasi manusia di sini. Indonesia adalah negara yang menghormati hak asasi manusia karena ada bab mengenai hak asasi manusia yang cukup komprehensif dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan kita juga sudah punya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, kedua produk, ya, konstitusi dan hukum ini menjamin secara komprehensif antara lain salah satu yang saya ingin kemukakan, the right not to be tortured, hak untuk tidak dianiaya. Itu yang dilanggar pada kesempatan ini. Ya. Kedua, ada the right to free and fair trial, ya. Hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas, ya, dan fair. Nah, mudah-mudahan proses hukum ini bisa melihat ini secara jernih dan bisa menghormati prinsip, ya, bahwa tidak ada seseorang pun yang boleh dianiaya dan dia mendapatkan proses peradilan yang fair dalam proses ini. Dan hukumannya bisa dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya. Nah, saudara-saudara, karena saya bicara mengenai Komnas, tadi saya juga komunikasi dengan teman-teman di Komnas HAM, ya. Mungkin, ya, karena mereka besok katanya menunggu akan ada laporan ke Komnas HAM. Nah, saya belum tahu jam berapa itu akan terjadi, tapi mudah-mudahan keterlibatan kita semua bisa menjaga proses ini. Nah, saudara, terakhir, ya, saya hanya ingin menyampaikan, tadi Pak Arsyad sudah mengatakan itu juga, TPN sudah bertemu dan melakukan kerja pendampingan terhadap korban, ya, dan akan terus melakukan pendampingan ini dengan profesional. Tim TPN termasuk Deputi Hukum sudah berada di lapangan dan masih berada di sana. Kita bekerja sama dengan pihak TPD di daerah, ya, bertemu keluarga dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Ya. Dan tim TPN juga akan terus menyediakan pendampingan karena kita tidak ingin ada gangguan dalam penegakan proses hukum yang terjadi dalam kasus ini. Karena kasus ini sangat prinsipil, ya, sangat dilihat oleh publik. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kita sedang diawasi oleh publik, ya, dalam dan luar negeri.
Jadi legal process is on trial. Ya, ini yang saya mau bilang pada teman-teman bahwa dunia melihat kita. Ini adalah apa? Adalah peristiwa penting ya yang bisa menodai pemilu itu kalau ini tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas. Berhenti sampai di